Shalom, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Inilah waktunya kita kembali meninggikan nama Tuhan kita, nama Yesus di atas segala nama. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi yang di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang di bawah kaki Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau persembahkan pujian penyembahan kami. Biarlah menjadi dupa yang harum di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berhadirat pada saat hari ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebab Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Sejauh
Shalom saudara, terima kasih atas kesempatan ini untuk membagikan sedikit renungan untuk kita diangkat, dibangun dalam masa-masa yang sulit ini saudara. Tetapi terpujilah Tuhan saudara, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus yang setia untuk memelihara kita semua saudara. Dialah Allah pribadi yang mengetahui segala tantangan dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudara, saya mau bacakan firman Tuhan terdahulu, supaya firman ini bisa menjadi rema bagi kita semua, saudara. Dan kita tahu, saudara, firman itu ya dan amin. Dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tidak akan berlalu. Janjinya saudara kepada kita semua adalah ya dan amin. Kita boleh pegang erat janjinya dan percaya apa yang dijanjikan kepada kita pasti digenapi. Lewati masa kesulitan, maka Tuhan akan memberkati, karena saya percaya saudara, semua ini terjadi untuk memperlengkapi kita di dalam rohani. Habakuk pasal 3 ayat 17 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Apa dikatakan di sini saudara? Situasi mungkin semakin buruk. Ya, pada saat ini saudara, saya baru tahu saudara, kira-kira seminggu ada 70.000 korban COVID-19 di seluruh dunia. Berarti rata-rata sehari 10.000 orang yang meninggal akibat COVID saudara. Tidak sedikit juga di antaranya adalah saudara-saudara kita dalam Kristus. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. Tetapi bagi kita yang masih diberikan Tuhan kasih karunia untuk hidup dan untuk menjadi saksi, marilah kita bersuka cita. Sebab dikatakan, sekalipun ya pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ataupun pohon zaitun mengecewakan hasilnya, berarti segala sesuatu kelihatannya buruk dan tidak menghasilkan apa yang kita harapkan. Tetapi dikatakan Habakuk tetap bersuka di dalam Tuhan, tetap bersuka cita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Kita butuh kekuatan yang datang dari Tuhan, kekuatan ilahi saudara, yang datangnya dari surga, dikuatkan oleh Roh Kudus dalam kita. Berharap kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan senantiasa. Allah itu setia saudara. Dan sesungguhnya saudara, di dalam hidup ini banyak hal yang kita inginkan. Bayangkan ya, kalau kita minta sesuatu Tuhan genapi, besokannya masih ada lagi hal-hal yang kita minta kepada Tuhan. Itu nggak habis-habisnya saudara. Di dalam hidup itu terlalu banyak yang kita mau Tuhan jawab, dan tidak akan selesai-selesainya saudara. Satu hal Tuhan telah jawab, masih ada lagi. Oleh sebab itu firman Tuhan itu luar biasa, mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Berarti apa? Berarti yang paling penting adalah
persekutuan kita dengan Tuhan. Kemudian kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan. Maka Tuhan katakan semuanya itu akan Tuhan berikan kepada kita. Matius 6 mengatakan, janganlah kamu khawatir. Janganlah khawatir apa yang kau harus pakai, makan. Karena semua itu dikatakan adalah hal-hal yang dicari-carikan oleh mereka yang tidak kenal Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, bunga di padang pun dia hiasi. Burung di udara pun diberikan makan. Mereka tidak bekerja keras, tetapi Tuhan memeliharanya. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Dan janji Tuhan jika Dia telah memberikan kita Tuhan Yesus, anaknya yang paling dikasihi kepada kita, apa sih yang Dia tidak memberikan lagi, saudara? Jadi sikap kita pada saat ini adalah seperti sesi pujian penyembahan ini. Ini adalah suatu penyataan iman. Di dalam kesulitan kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara ingat di Kisah Para Rasul pasal 16, di mana pada saat Rasul Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjarakan, diikat, dicambuk, digebukin, saudara, dirantai, saudara. Menurut apa yang saya pelajari, bahwa mereka tuh diikat sampai boleh dikatakan tidak bisa bergerak. Tangannya diikat, kakinya diikat dengan rantai. Bayangkan saudara dalam keadaan seperti itu. Mana ada feelingnya, sudah maaf ya, karena kita bilang ini feeling, nggak ada suatu gairah untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tetapi Paulus dan Silas tetap memuji dan menyembah Tuhan. Luar biasa, saudara. Mereka yang bisa saat itu yang hanya bisa bergerak hanya mulut, saudara. Mulut bibir mereka yang masih bisa memuji Tuhan. Dan mereka gunakan itu karena mereka tidak, orang-orang yang mempenjarakan Rasul Paulus ini tidak tahu. Kuasa itu bukan di tangan, kuasa itu bukan di kaki, tetapi kuasa itu ada di mulut kita. Pada saat kita sebutkan firman, pada saat kita meninggikan Tuhan Yesus Kristus lewat pujian penyembahan, saudara, ada kuasa. Haleluya. Nah, apa yang terjadi kita semua tahu, saudara. Tiba-tiba di penjara itu tergoncang oleh hadirat Tuhan, saudara ya. Malaikat-malaikat melepaskan Rasul Paulus dan Silas dari belenggu rantai itu, saudara. Rantai itu putus, haleluya, saudara. Bayangkan rantai itu pakai apapun susah diputuskan. Tetapi bagi Tuhan, rantai itu tidak ada artinya. Dipatahkan oleh malaikat Tuhan, dan Paulus dan Silas dibebaskan. Mungkin kita tidak terbelenggu dengan rantai besi di dalam tangan, tetapi kita bisa terbelenggu oleh rantai belenggu yang ada di dalam pikiran kita. Yang belenggu yang membatasi pekerjaan Tuhan yang tidak ada batasnya. Kita terbelenggu dalam hal itu. Kita melihat situasi di sekitarnya, kita hilang pengharapan. Tetapi saudara, percaya Tuhan lebih dahsyat dari situasi itu. Makanya Habakuk katakan, aku tetap bersuka. Maka dikatakan, kenapa? Karena Tuhan itu kekuatannya dan membuat kakinya seperti kaki rusa. Membiarkan aku berjejak di bukit. Berarti dia tidak terbatas, ya saudara, kambing itu untuk meloncat dan mencari makanan. Yang luar biasa, saudara. Itulah yang saya mau sampaikan. Bebaslah dari terbelenggu. Ya, belenggunya apa yang kita lihat. Firman Tuhan katakan, hidup dalam iman dan bukan dalam penglihatan. Puji Tuhan, saudara. Jangan izinkan mata kita mendeteksi kehidupan kita, tetapi biarlah firman Tuhan yang memimpin kehidupan kita.
Puji Tuhan saudara, saat ini saya mau mendoakan saudara, haleluya. Mungkin bukan kebetulan saudara mendengar atau mengikuti ibadah pujian penyembahan dan kebetulan mendengar firman Tuhan saat ini. Mungkin dalam keadaan sakit, COVID, ataupun apapun juga sakit penyakit saudara. Saya mau mendoakan secara khusus bagi saudara dan datanglah kepada Tuhan dengan merendahkan hati. Jika ada hal-hal yang menghindari Tuhan bekerja, mungkin kita harus datang mengakui dosa-dosa kita, bertobat, dan kemudian Roh Kudus dapat bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kita. Saya belajar satu hal saudara, kepahitan, ketidakbisaampunan saudara merupakan hindaran paling besar untuk Tuhan bekerja dan menyembuhkan dan memulihkan kita. Oleh itu, saya mau kita semua lepaskan semua itu di bawah kaki Tuhan dan datang kepada Tuhan dengan tulus hati, dan biarkan Tuhan yang menjamah saat ini saat saya mendoakan bagi saudara. Percaya saudara, Tuhan akan sembuhkan saudara dari segala sakit penyakit. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, karena kami tahu COVID ini adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan yang mendatang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Bapa, kami bersyukur saat ini, kami berseru kepadamu untuk menjamah mereka yang sakit, baik itu COVID, apapun, sakit apapun juga Tuhan. Dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami tengking tolak roh maut, segala sakit penyakit, dan mendatang kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus secara ilahi. Biar mereka insoman pun dibebaskan, napas dilegakan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan menyatakan kesembuhan ilahi terjadi bagi mereka yang berseru kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, doakan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. God bless you.